Ada nggak? Ada. Ada. Tetapi juga tidak semua orang menyadari bahwa itu orang hebat. Malah kebanyakan dalam masyarakatnya orang gila kayak gitu tuh. Dan istrinya langsung minta cerai. Anaknya juga pada minggat. Bapak beli bener gimana? Bapak sinting. Langsung minta cerai. Sang istri langsung minta cerai. Dan anak-anak juga nggak ngaku bapak. Anaknya mau sekolah untuk masuk pendaftaran kuliah. Tetangga hamil mau melahirkan perlu sesar. Memilih istri tetangga dulu. Ini nyawa soalnya. Anak saya kan tahun depan masih bisa. Orang sinting orang bener nih. Orang sinting. Orang sinting kan. Anaknya marah. Sejak sekarang engkau bukan bapakku lagi. Dan istrinya langsung besoknya bawa lebih minta cerai. Nggak benar. Orang yang benar itu di setiap zaman selalu tertuduh adalah orang sinting. Jadi kalau kamu pengen benar, siap dibilang sinting. Dan fasilitas hidup yang kita nikmati sekarang ini adalah karena jasa mereka, orang-orang sinting itu. Kalau bukan orang-orang sinting yang siap mati ditembak Belanda dan dia tidak berpikir istri jadi janda, anak jadi yatim, kita tidak pernah merasakan punya negeri ini. Betul? Kalau bukan kayak Bilal, orang sinting itu, Yasir bin Ammar, orang sinting itu, dan sahabat-sahabat yang sinting-sinting, maksudnya yang tidak takut mati. Kalau bukan karena mereka, Islam tidak akan sampai ke sini. Dan kamu semuanya menikmati fasilitas pengorbanan orang-orang sinting itu. Di mana keberadaanmu sekarang? Saya nanya, sinting gak kamu nih? Ya, iya itu. Termasuk engkau lahir ke dunia juga adalah pertaruhan nyawa antara hidup dan mati dari seorang perempuan yang kau sebut sekarang ibumu itu. Ya, bacot apa sih dah bang? Ada korban kan? Ya cuma itu. Jadi ya selama ini ya nggak bakal paham-paham. Bagaimana ngaji-ngaji nih, masa paham-paham masih dak? Ya wes lo bapak. Sekedar ngilangna dosa sampai sudah makin. Sekedar ngilangna dosa. Lah iya. Ya inilah. Jadi sebenarnya mah karena apa ya, kamu ini sudah terkungkung dengan paham materialisme yang sangat tebal sekali, sehingga kamu sudah tidak paham maknanya pengorbanan. Iya, itulah materialisme. Iya, semuanya adalah untuk kepentingan dirinya. Setiap orang bilang demi rakyat, bohong. Demi bangsa, bohong. Demi keadilan, bohong. Semuanya demi dedemit semuanya. Ngerti dedemit? Alah ya iya. Alah ya iya. Kalau syariat mah itu hanya proses pendidikan supaya jangan tidak sama sekali berkorban, ya minimal setahun sekali. Ketika panen 2,5% atau 5% atau 10%. Itu saja kok. Untuk melatih saja. Ada satu pengorbanan seorang perempuan yang jarang disebut oleh kiai, mungkin karena dia perempuan, adalah Siti Khadijah. Hartanya dihabiskan seluruhnya. Yang dulunya kaya raya, importir dan eksportir, waktu meninggal sudah tidak punya apa-apa. Semuanya diserahkan kepada sang suami tercinta untuk perjuangan. Iya kan? Nah ini saya juga kecewa. Lagi-lagi Abu Hurairah, kapan Siti Khadijahnya diceritakannya?
Mau berbuat-buat terus. Ya iya. Jadi artinya ya makanya kita sendiri dalam komunitas kita sendiri cobalah kita mengevaluasi kembali bahwa apa yang pernah kita korbankan. Ya kita harus ngerti sendiri aja lah. Jangan-jangan kamu ini adalah seekor semut yang nanggring di atas kepala belalang. Bangkai belalang tuh ditarik-tarik oleh ribuan semut. Ada juga yang nanggring di atas kepala, tudang tuding. Ya kan begitu. Paham belikin ya. Maka saya melihat keagamaan seseorang itu, punten, 1000 punten, saya tidak melihat kehebatan keagamaan seseorang hanya pada batas kegiatan ritual, sungsap pledang pleding, gada gedeg bakal jitoke dekok blingantel gitu. Masih penting Bang ya. Maksudnya Ya sing rawuh sing iya, boro-boro berkorban untuk kepentingan orang lain, malah dia melakukan kecurangan yang merugikan orang lain. Jangan-jangan sing dadi inti neraka ki dudu sing menyembah berhala, sing pada korupsi barang. Itu yang menyembelih rakyat dengan kaleng istilahnya. Ya, aja nyebut aran sereman. Nyebut aran bakal ngerasani kini. Bagian kayu sekarang ngerasani ngerti beli. Ya pokoknya koruptor lah. Ya, siapa saja nggak sebut nama koruptor. Jadi selagi engkau dirimu masih ada, sulit engkau akan mengerti. Iya, anta mahjubun. Engkau tuh mahjub, tertutup dengan nafsumu sendiri, dengan dirimu sendiri. Enggak usah dengan Allah lah, dengan kita saja. Orang yang egois hanya memikirkan dirinya saja dan tidak pernah merasakan keberadaan orang lain, dan dia tidak paham apa yang diinginkan orang lain. Iya kan? Dia ngomong asal keluar, dia tidak sadar banyak orang yang tersinggung. Iya kan begitu? Dan dia tidak mau mengerti dengan penderitaan orang lain. Secara fisik tetangga ada, teman ada yang sengsara, nggak pernah terpikirkan kok. Kenapa? Sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ini persoalannya. Seorang guru, dia mikirkan hanya bagaimana naik pangkat, nambah gaji, tapi nggak pernah mikirkan bagaimana muridnya supaya pinter. Enggak kok. Seorang mubalik, sing penting pendengar bertepuk tangan, tertawa terbahak-bahak, meriah. Apakah mencerdaskan masalah atau tidak bukan urusan, sing penting amplop sing kandel. Ya semua ujung-ujungnya untuk dirinya semuanya. Ya, jadi artinya bahwa itulah persoalannya. Selagi engkau masih merasa ada, maka yang ada adalah atau akibatnya selamanya engkau jauh dengan Allah. Famin aina anta wa wujudu qurbikal hissi min nurihil latif. Dari mana engkau datang dan keberadaan kedekatanmu yang fisis dari cahaya yang sangat halus, hatta tarau bi ainil hissi, sehingga kau bisa melihat dengan mata fisikmu. Fama dumta fi alamil asbah, selagi engkau masih di alam raga,
fa anta ba'idun an alamil arwah, berarti engkau selamanya jauh dari alam rohani. Selagi santapanmu santapan raga, santapan perut, santapan jasmani, selamanya engkau tidak akan bersantapan rohani. Saya melihat bahwa santapan rohani merupakan istilah yang terlalu bagus sekali. Ceramah keagamaan, mau'izah hasanah, tabligh, gitu. Namanya santapan rohani. Tetapi realitanya adalah santapan akal. Santapan akal itu ya santapan jasmani juga. Kalau pulang ngaji terus bakar gereja, itu bukan santapan rohani, santapan nafsu. Selalu menyalahkan orang lain, mengklaim dirinya paling benar sendiri, santapan nafsu. Kalau pengajian santapan rohani itu, begitu pulang kamu sambil menitikan air mata, menyesali akan dosa-dosamu, itu baru namanya santapan rohani. Iya, tablikin. Anak beli sering balik ngaji nangis kok. Siapa? Saudara hilang wangi itu. Iya. Wa fi ali qurbika minhu kama qala al-qail, padahal kamu sangat dekat, padahal mencari sesuatu yang sangat dekat, merasa kehilangan padahal ada di dalam diri kita sendiri. Itulah kondisimu seperti itu. Qala syair, wa min ajabin anni ahinu ilaihimu wa as'alu syauqan anhum wa humu ma'i wa tabkihim atau wa tabkihumu aini wa hum bisawadiha wa yashkunna wa qalbi wa hum baina adlu'i. Wa min ajabin, sungguh ajaib, sungguh aneh. Anni ahinu ilaihim, aku merindukan mereka. Sungguh aneh, aku merindukan mereka. Wa as'alu syauqan, dan aku bertanya-tanya dengan segala kerinduan tentang mereka. Wa hum ma'i, padahal mereka bersamaku juga. Wa tabkihumu aini, mataku menangisi mereka. Wahum bisawadiha, padahal mereka ada di kornea mataku sendiri. Wa yashkun nawa, dan memagut kerinduan kalbi, opo kalbi hatiku, hatiku memagut kerinduan. Wahum baina adloi, padahal mereka ada di dalam rongga dadaku. Sebegitu dekatnya, tetapi engkau selalu merasa jauh dan tidak pernah merasakan akan keberadaannya. Kenapa? Karena tertutup. Iya. Sekarang jujur saja, Anda percaya nggak sorga ada? Saya ya. Kenapa tidak menolong orang yang sengsara? Itu pintu sorga. Karena selama ini pintu sorga dengan zikiran, dengan sholat malam, gada gedeg, perang saneku. Pintu surga itu melalui mencerdaskan bangsa, menjaga kesehatan, menjaga kondusivitas, mensejahterakan, menegakkan supremasi hukum, kebersamaan. Itu pintu-pintu surga. Kalau sholat, fawailul lil musallin. Kata Allahnya begitu kok. Orang yang sholatnya rutin-rutin tuh fawailul lil musallin. Bukan. Al-musallun itu dinyatakan dalam bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il itu yufidu ma'nal istimrar wad dawam. Artinya kontinuitasnya sangat tinggi. Artinya nggak pernah tinggal sholat, enggak. Rajin sholat. Kalau alladzina yusalluna, ya orang-orang kalau fi'il kan ada waktunya. Ntar sholat enggak. Itu bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu seperti itu. Jadi ya itulah persoalannya. Kalau seandainya paradigma kita ini digeser sedikit, bahwa sorga adalah melalui membangun
kebersamaan, kondusivitas, kemakmuran, supremasi hukum. Saya kira baru agama ini berfungsi. Tapi ketika hanya tenggelam dalam rutinitas, dalam seremoni-seremoni, ya hanya seremoni. Sekarang saya berani menantang, buktikan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang maju. Sholatnya 17 waktu, baca subhanallahnya 300.000 sehari. Buktikan, saya ingin tahu. Dijamin maju enggak? Enggak dong. Yang dijamin maju itu ialah dedikasi, loyalitas, kebersamaan, etos kerja, disiplin waktu. Ya kan begitu? Kejujuran, transparansi. Itu dong. Iya, beliin ke. Lagi gimana lagi? Ya wes. Buktikan ngomong bebasan karo wong tua. Inggih puniko. Satu hune kula niki bahasa bebasan. Kalau lewat punten nyuwun sewu. Mbu sewu, borong ewu, terserah nyuwun sewu. Itu semuanya silakan buktikan etika itu. Saya nonton, kapan kamu maju? Saya tidak yakin. Kemajuan dengan kerja keras, kejujuran, transparansi, kebersamaan sosial. Ya kan begitu? Iya dong. Ini yang namanya akhlak. Iya kan? Kalau itu mah bukan akhlak namanya. Apa namanya? Etika, budi pekerti itu. Yang menjamin maju itu bukan budi pekerti, akhlak. Fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum zahabu. Mereka akan tegak ketika akhlaknya tegak. Mereka akan hilang ketika akhlaknya hilang. Nah, ketika akhlak kita ini hilang, kita juga akan hilang. Percaya atau tidak? Trust, kepercayaan sudah nggak ada. Frustrasi sudah kita lihat pada wajah-wajah kita ini. Wajah-wajah yang frustrasi semua kamu nih. Yang gak ada harapan untuk hidup. Ya, jangan memikir masa depan. Bagaimana saya sakit, gak usah mikir. Mau darmang sawuru nggak sih aku? Ketika kira majerakan siapa saya ngobati sematine. Anak kamu cerdas, jangan berhayal tinggi. Wis kagian be belajar sama kaya wis. Kalau diurga sing di duit sidan. Tidak akan ada siapapun yang memikirkan dirimu. Dari sini menjadi persoalan, mungkinkah kondisi semacam ini membangun rasa cinta kepada tanah air? Sulit. Bagaimanapun cinta adalah muncul karena kebaikan-kebaikan. Ya, untuk bubarnya suatu negara sudah lengkap persyaratannya. Hanya karena Allah masih sayang saja sama kita. Nggak tahu lah, Allah hebat. Masih dipelihara. Ya, sekali-kali ditampar dengan Merapi, dicecek dengan Lapindo, ya, dicotos karo tsunami. Ya, sekali-kali. Masih belum sadar juga. Tanunggu digejoglak-lakan isisan. Ya, ini kan persoalan-persoalan nih. Ya cobalah. Ini kan rumah kita yang telah kita bayar dengan darah dan keringat. Iya kan? Mereka para pahlawan tuh membayar rumah kita ini dengan darah mereka, keringat mereka, dengan nyawa mereka. Tinggal dipelihara ya, kok susah banget sih. Jangan dirusakin sendiri. Sila menyengkat di peperki dewe. Yang sila dicokoti sila bukan pribadi. Ubinya di bodem. Kedengan di lorot di dewe apa dewe. Si pribadi man. Lemon ana wong duwe umah. Kedengan di lorot di kata di peperki. Wong itu terdudukin. Ya berarti edan sih rekin. Iya, lautnya dirusaki dewek, alasnya dibabadi dewek, sih berikan kan? Bukan orang lain kok, kita sendiri. Itu saja. Subhana man ba'ada qauman fi hadi qurbihim wa qarraba qauman min ghairi bu'dihim. Maha suci Allah yang telah menjauhkan orang dalam keadaan dekat dan mendekatkan orang min ghairi bu'dihim, tanpa kejauhan mereka. Dijauhkan
dalam keadaan dekat, didekatkan dalam keadaan jauh. Raji' ma taqaddama lana fi syarhi qawli syu'aul basirah. Silakan dilihat kembali uraian kami yang telah terdahulu, yaitu syu'aul basirah, sinar basirah, mata hati, kecemerlangan mata hati. Semua orang punya mata, tapi tidak semua orang punya mata hati. Yang punya mata hati sangat sedikit sekali. Mata hati pun tidak akan melihat kalau tidak cemerlang. Tafhamul mas'alata ala asliha, kamu akan bisa memahami persoalan ini dari akarnya secara tuntas. Wa haqqu hadzal hikmati an tataqaddama 'ala allati qablaha, dan hikmah ini ya perlu didahulukan daripada yang sebelumnya. Lianal qurba sabiqun 'alal wusul walamma tarattaba 'ala dzikril wusul min dzikril waridat wal amru qarib wallahu taala alam. Lianal qurba, karena kedekatan sabiqun 'alal wusul. Kedekatan itu mendahului pencapaian. Dekat dulu baru nyampe. Kita ke Jakarta, sebelum ke Jakarta kan dekat dulu, ke Bekasi dulu, kan gitu. Bagaimana mau nyampe, nyau dekat juga enggak. Ketika masih jauh, nyampenya bisa nyampe enggak? Iya. Kalau sudah dekat pasti nyampe enggak? Yes. Kalau sudah dekat pasti nyampe enggak? Orang udah di Bekasi, pasti kan nyampe Jakarta. Ya udah. Non, sampai kendala. tabrak kendalan. Iya. Walamma tarattaba ada dzikril wusul min dzikril waridati wal amru qarib. Karena ada kaitannya ketika menjelaskan tentang kesampaian, ya perlu diurai juga tentang waridat, tentang keistimewaan, kelebihan yang merupakan anugerah dari Allah, al-waridat. Wal amru qarib, persoalannya dekat, wallahu taala alam. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu fi syarhi hadhil hikmah, al-qurbu fil jumlati ala salasati awjuh. Menurut Syekh Zarruq menerangkan hikmah ini bahwa kedekatan itu pada umumnya ada 3 kategori. Ahaduha qurbul karomah, kedekatan karomah. Wa huwa taqribul haqqi 'abdahu, yaitu Allah mendekatkan hambanya, menusa diparkakan ning Gusti Allah, hatta yakuna musyahidan li qurbihi, supaya dia bisa menyaksikan kedekatannya itu minhu, dari Allah. Fayatawallahu duna ma siwahu, sehingga dia mempercayakan dirinya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini qurbul karamah. Ini bisa terjadi pada diri orang yang dulunya tersesat, tiba-tiba menjadi baik. Sing maune sembayang yang beler jadi wakal, sing maune medit jadi laman, sing maune nglawan bae jadi nurut. Ujub-ujub, ya. Sebabnya caranya biar Allah yang ngatur. Dari seorang pelacur langsung menjadi anggota majelis taklim yang sangat setia gara-gara kena penyakit AIDS. Mungkin nggak? Mungkin. Matinya beli sida, ya kan? Kata dokter mati, ternyata setelah dia tiap hari berwudu, sembahyang, munajat kepada Allah, hatinya jernih, tenang kembali, kegelisahannya hilang, sembuh penyakitnya, dan dia berkelanjutan akhirnya menjadi orang yang baik. Itu adalah salah satu qurbul karamah. Yang kedua adalah qurbul ihatah, kedekatan liputan. Yaitu apa? Ihatatul ilmi wal qudrati wal iradati wa umumi tasarruf, yaitu liputan keilmuan, kemampuan, kehendak,
dan perilaku umum. Wa umum tasarruf, perilaku umum. Wa hadza huwa qurbul haqqi min abdihi, itulah kedekatan Allah terhadap hambanya. Jadi proses yang kedua, kedekatan seseorang pun adalah melalui pendekatan rasional dengan keilmuan. Juga sama, bisa mengantarkan Allah kepada tingkat pemahaman ketuhanan. Tapi ini tidak otomatis. Setelah orang belajar di pokoknya apa? Kesimpulannya tidak ada Tuhan. Ya ada juga. Karena katanya orang yang menemukan black hole itu, Hawking itu, pada kesimpulannya pada makalah terakhir menyatakan ya itu alam terjadi dengan sendirinya, bukan karena kehendak Tuhan, bukan apa. Gimana Pak Eman gitu tuh? Tambah pinter, tambah akhirnya tambah mengingkari Tuhan. Hawking, fisikawan, memang dia itu ya terakhir dia sudah tidak berdaya, kepalanya udah nggak bisa digerakkan, sulit digerakkan. Ya, dia ngasih kuliah juga hanya megang komputer aja, pakai apa namanya itu, nulisnya di komputer, sudah kepalanya begini udah. Tapi ini masih encer. Itu teori black hole, ya, lubang hitamnya Hawking itu memang mengejutkan sekali. Tetapi pada kesimpulannya ya alam terjadi dengan sendirinya. Ya kalau saya berkesimpulan bahwa alam terjadi dengan sendirinya ya nggak masuk akal nyong. Ada sistem ya, ada aturan, ada hukum yang berlaku, masa ujuk-ujuk. Mungkin gak gelas ini datang sendiri? Mungkin gak gelas ini hilang sendiri? Mana gelas? Nggak tahu. Hilang. Ada yang ngambil nggak? Nggak ada. Hilang sendiri. Sekalipun jin sama, berarti ada yang ngambil, nggak ada hilang sendiri itu. Ya kita harapkan sih kamu nih nambah ilmu, nambah yakin, bukan nambah ingkar. Yang ilmunya nambah, yakinnya enggak juga banyak. Tambah pinter, tambah beli bener. Ngandel beli. Kari wong sing pada koruptor ke wong bodoh tamu pinter. Itu wong bodoh itu. Pakai wong bodoh apa rane? Nyolong. Nyopet wong bodoh. Pakai koruptorku nyolongnya wong pinter. Ternyata pinter nyopet. Copet karo maling pinter nanti. Pakai garong bodoh. Iya. Jadi ini yang penting gua, garong, copet, maling, koruptor. Itu dosa kecil semua kok. Dan Allah bisa saja mengampuni mereka. Iya, ya kalau menurut syariat ya minal kabair, dosa besar, membunuh, melacur itu kok dosa besar ya. Tetapi ketika lihat dari besarnya ampunan Allah, semuanya kecil. Iya, ya bukan begitu. Artinya bahwa kita memberi harapan kepada mereka supaya jangan berputus asa, bahwa kamu ini lagi ditunggu-tunggu kapan baliknya. Iya, wong lagi kesasar ke ditonggoni, pembokek nangis-nangis mendi anak kita kan. Paham kan? Iya, orang sedang sesat itu ditunggu. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika. Ganti ta.